Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saperman. Sarapan kita pada pagi hari ini kita lanjutkan 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, Bapak-Bapak Ibu Saudara, kami harap mengikuti terus. Ini ada ayat-ayat yang sulit dimengerti. Saya harap beberapa hari lagi ada ayat-ayat yang sulit kita bisa mengerti bersama-sama untuk dipertimbangkan sebagai pengenalan Bapak Ibu Saudara selama ini. Ayat 13 sampai 15 saja dulu. Demikianlah kita berketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, ayat-ayat ini untuk meyakinkan para pembacanya, lagi-lagi para pembaca surat 1 Yohanes adalah orang-orang yang sudah percaya dan setia bersekutu. Memang ada beberapa orang yang meninggalkan persekutuan karena pengaruh pengajaran bahwa Tuhan Yesus tidak datang sebagai manusia. Maksudnya manusia Yesus itu sebetulnya bukan manusia. Artinya kelihatan seperti manusia, kalau dipegang tidak bisa. Nah, atau kayak pantom begitu ya, dipegang, bukan, ternyata kelihatannya seperti manusia saja. Tetapi penulis surat 1 Yohanes adalah saksi mata. Ia, Rasul Yohanes, melihat sendiri. Makanya dia bisa berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus tinggal di dalam orang itu. Ingat, tinggal ya. Dalam pergumulan kita, Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi Roh Kudus kadang-kadang tidak menguasai kita, tapi terus ada bersama-sama dengan kita. Itu masalah kehidupan kita ya. Dan kami telah melihat bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini dilihat, disaksikan oleh penulis, yaitu Rasul Yohanes. Jadi ini kesaksian saksi mata yang pernah hidup melihat Yesus hidup di dunia ini. Tidak dapat disangka lagi. Kalau ada orang yang keluar dari persekutuan waktu itu, lalu mengatakan Yesus tidak berubah menjadi manusia, tetapi hanya kaya atau seperti manusia saja, itu ditolak oleh Yohanes penulis surat ini, karena Yohanes adalah saksi mata. Katanya ini adalah kami telah melihat dan bersaksi, bukan saja bersaksi tapi melihat. Jadi saksi itu martir ya, artinya itu seperti dalam pengadilan itu saksi, dan di sana saksi itu melihat peristiwa itu sendiri dengan mata kepala sendiri. Jadi Yesus diutus Allah ke dunia menjadi manusia itu ada saksinya, itu betul-betul terjadi. Oleh karena itu ayat 15 mengatakan, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah tetap di dalam dia, dia dan dia di dalam Allah. Ini iman ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Bapak Ibu Saudara,
yakinlah bahwa Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, atau Allah ada di dalam saya ada di dalam Dia. Persekutuan kita dengan Allah itu begitu erat bagi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar bahwa Allah bersama-sama kita terus, tidak pernah meninggalkan. Dikatakan dalam gambarannya di dalam kita, Allah itu di dalam kita, kita di dalam Allah. Ini sulit ya pengertiannya. Itu seperti botol ada airnya ya. Itu botol di dalam air, air di dalam botol, kan seperti itu gambaran. Tetapi ini jelas maksudnya Allah dan saudara dan saya itu terus bersama-sama. Nah, masalahnya apa saudara dan saya hidup mengikuti kehendak Allah atau tidak? Itu ditulis di situ, mendapat bagian dalam rohnya. Jadi roh Allah ada di dalam kita. Tapi lagi-lagi, apakah roh menguasai Bapak Ibu Saudara itu masalah lain. Tapi roh terus bersama-sama dengan kita, Roh Kudus. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ingin hidup dalam roh yang menurut firman-Nya itu. Kalau demikian, Allah, Roh Kudus menguasai saudara. Itu artinya saudara menurut kehendak roh. Kehendak roh ada di dalam firman-Nya. Kehendak Allah, Roh Kudus ada di dalam firman-Nya. Saat kita mengikuti firman-Nya, itu kita dikuasai oleh roh, dikuasai oleh Allah. Kalau kita tidak menaati, memang Allah ada di dalam kita, tapi kita tidak dikuasai roh Allah, tapi dikuasai oleh diri kita sendiri. Mari hari demi hari kita berusaha supaya Allah menguasai kita, sehingga dalam ucapan kita, tindakan kita itu hanya kehendak Allah saja, yaitu firman yang kita taati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang luar biasa. Berikanlah kami iman yang sadar bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya setiap hari dan seterusnya. Tolong ya Allah Roh Kudus, supaya kami menurut-Mu, menurut kehendak-Mu. Kuasailah hidup kami hari demi hari, supaya apa yang kami lakukan bukan kehendak kami, tetapi kehendak, sehingga orang melihat kami bahwa kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa prokes, COVID belum selesai. Di suatu daerah COVID malah tambah. Jadi mari kita ikuti prokes. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.